5 Batu Sangkar. Sekarang Ibu tinggal di Kampung Melayu, Negari Tabe, Kecamatan Pariangan. Baiklah, pada kesempatan terdahulu, Anda telah membahas tentang apa itu teks deskripsi. Jadi sekarang kita sifatnya mengulang kembali apa itu kebahasaan dari teks deskripsi. Untuk membahas tentang menelah kebahasan ini, ada baiknya kita review dulu yang di awal mengenai mengidentifikasi teks deskripsi, yaitu adalah teks yang menggambarkan. Apa yang digambarkan? Yaitu objek. Objek yang bagaimana? Yang disampaikan secara subjektif. Kalau subjektif berarti itu sesuai dengan apa yang dirasakan oleh si penulis. Berbeda dengan laporan hasil observasi, yaitu disampaikan, yaitu kita mengamati suatu objek tapi disampaikan secara objektif. Jadi sesuai dengan bagaimana adanya. Setelah itu di pembelajaran minggu lalu, Ananda sudah dihadapkan dengan apa itu struktur dari teks deskripsi. Seperti yang diketahui, struktur teks deskripsi ada 3. Pertama ada identifikasi, lalu ada deskripsi bagian, dan diakhiri dengan penutup yang berisikan simpulan dan kesan. Baiklah, untuk kali ini, lanjutan dari KD 3.2, menelah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Dan Ibu membahas sekarang ini yang bagian kebahasaannya, ya, kebahasaan teks deskripsi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu melengkapi teks deskripsi yang dirumpangkan. Setelah itu yang kedua, peserta didik mampu memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca atau ejaan. Baiklah, kita akan bahas satu persatu mengenai bagaimana kebahasaan dari teks deskripsi. Pertama, adanya penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan, ya. Jadi ada kalimat yang dirinci. Ini contohnya, ibuku orang yang sangat baik. Dan kalimat perinciannya, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Lalu ada rumahku sangat nyaman. Untuk merinci rumah yang sangat nyaman ini, maka dibuat kalimat perinciannya, rumahku dicat warna merah muda sehingga tampak syahdu. Beberapa tanaman di pot berada di sudut rumah, menambah kecerahan dan kesegaran ruangan. Jadi gunanya kalimat perincian ini adalah untuk lebih mengkonkretkan kalimat yang dinyatakan pada sebelumnya. Ini contoh dalam sebuah paragraf. Kelas 71 sangat bersih. Tidak ada sampah berserakan atau coret-coretan. Jadi yang dijelaskan di sini adalah kelas 7 yang sangat bersih, ya. Dirinci kalimatnya, tidak ada sampah berserakan atau coret-coretan. Jadi antara kalimat yang dikonkretkan dengan yang merincikan itu berada di kalimat pertama. Mereka kompak membersihkan kelasnya bersama-sama. Setiap hari mereka bergantian membersihkan kelas. Tidak heran kalau kelas mereka menjadi kelas terbersih tahun ini. Ya, ini yang kedua. Penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Jadi kalimat cerapan adalah kalimat yang ada hubungannya dengan tanggapan indera. Seperti diketahui, ya, indera ada melihat, mendengar, merasakan, mengecap, dan mencium. Tapi yang sering muncul dalam sebuah teks deskripsi itu ada 3. Ada seolah-olah melihat, ada seolah-olah mendengar, dan seolah merasakan. Apa contohnya? Nah, ini seolah-olah melihat. Di sini contohnya air jernih dengan buih-buih kecil. Kita bisa tahu itu jernih dan ada buih-buih kecil dengan adanya indera melihat. Jadi makanya di sini disebut dengan cerapan seolah-olah melihat. Begitu juga dengan seolah-olah mendengar, gemercik air yang mengalir di sungai itu terdengar jelas. Di sini ada kata gemercik, ya. Di gemercik bisa kita tangkap dengan adanya indera mendengar. Maka dia termasuk kepada golongan cerapan indera mendengar, seolah-olah mendengar. Lalu ada seolah merasakan. Di sini ada contoh kalimatnya, tempat tidur ini sangat nyaman bagiku. Aku tidak ingin melepaskannya. Ada kata nyaman, ya, yang bisa dirasakan dengan indera perasa.
tidak tertutup kemungkinan dengan indera pengecap dan penciuman. Contohnya, cabai itu terasa sangat pedas olehku. Nah, itu adanya seolah-olah mengecap. Selanjutnya, ada penggunaan kata dan dengan kata dasar yang huruf awalnya yaitu K, P, T, S. Ini yang perlu Anda ketahui. Bahwasanya di sini Anda memakai imbuhan menasal. Mengapa disebut menasal? Dia akan berubah-ubah bentuknya sesuai dengan kata dasar yang melekatinya. Contoh, menasal tambah baca, maka dia akan menjadi membaca. Ada menasal tambah makan menjadi memakan. Jika dilekatkan dengan satu suku kata, contohnya cat, las, bor, maka imbuhan menasal menjadi menge, mengelas, mengecor, mengebor. Ya. Bagaimana dengan kalau dilekati dengan imbuhan menasal dengan huruf K, P, T, S pada awal huruf kata dasar tersebut? Coba dilihat di sini, fonem K, P, T, S luluh jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata dasar yang berawal dengan huruf K, P, T, S. Misal, menasal tambah pengaruh menjadi memengaruh. Tambah imbuhan I ya, memengaruhi. Lalu ada kata menasal tambah pesona menjadi memesona. Menasal tambah karantina menjadi mengarantina. Masih banyak yang lainnya. Lalu, fonem K, P, T, S tidak luluh jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan kluster. Kluster sama dengan konsonan rangkap. Misalnya di sini dari kata prakarsa, PR ya. Jika mendapat imbuhan menasal dia tidak akan luluh. Memprakarsai. Mengkriminalkan, asal katanya kriminal, KR, makanya dia tidak luluh. Mengklasifikasi, asal katanya klasifikasi, KL ya. Lalu mengkritisi, asal katanya kritis, KR. Jadinya kalau dia terdiri dari konsonan rangkap, maka imbuhan menasal yang berawalan huruf K, P, T, S di awal unsurnya tidak akan luluh. Selanjutnya, fonem K, P, T, S tidak luluh jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata berimbuhan yang berawal dengan huruf K, P, T, S yang misalnya mempertaruhkan, memperluas. Selanjutnya, kalau kita lihat dari bentuk dimasukkan dalam sebuah kalimat dari kata yang mendapatkan imbuhan menasal tadi. Kalimat, Rudi mengklasifikasi jaringan komputer berdasarkan media penghubungnya. Klasifikasi digunakan di sana, menasal tambah klasifikasi, fonem K, fonem sama dengan huruf ya, tidak luluh, tidak lesap, tidak hilang, ya, karena setelah awalan menasal diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan KL yang merupakan kluster. Ingat kembali ya, kluster itu konsonan double ganda. Ya. Lalu kebiasaan Hani selalu menyapu halaman di sore hari. Itu asal katanya adalah menasal tambah sapu, makanya fonem S menjadi luluh, menjadi menyapu. Lanjut, suara Ani sungguh memukau bagi siapapun yang mendengarnya. Asal katanya pukau. Dapat imbuhan menasal menjadi menasal tambah pukau, P-nya luluh menjadi memukau. Selanjutnya, kebahasaan dari teks deskripsi adalah sinonim. Sinonim adalah seperti diketahui ya, persamaan kata. Yang nantinya arahnya itu akan adanya penggunaan kata yang bervariasi. Contohnya ada kata indah. Indah bisa diganti dengan kata elok, molek, dan permai. Lalu ada kata memesona. Memesona bisa diganti dengan memukau. Lalu bertemu bisa diganti dengan berjumpa atau bersua. Dan bunga bisa diganti dengan kembang. Lanjut, kata depan. Kata depan yang digunakan dalam teks deskripsi itu ada 4 biasanya ya, di, ke, dari, pada. Nah, di sini ada dicontohkan 2. Pertama, kemolekan pantai dapat dilihat pada sore hari. Jadi digunakan kata depan pada. Selanjutnya, bubu kucingku tidak pulang dari semalam. Yang digunakan adalah kata depan dari. Selanjutnya,
ada penggunaan khusus untuk kata depan ya, karena ini sering terjadi kesalahan dalam penulisan. Apa beda kata depan di dan awalan di? Di sini dicontohkan. Pertama, Dini terjatuh di perpustakaan sekolah. Di sana dipisah dengan kata yang menyertainya. Di perpustakaan sekolah. Di sana berfungsi sebagai kata depan yang menunjukkan tempat. Lalu, yang kedua, saya tinggal di bagian barat Bailairung Sari. Di sana dipisah, karena di sana berfungsi sebagai di kata depan yang menunjukkan arah. Kalimat ketiga, buku Nina diambil Ani. Diambil merupakan awalan dan penulisannya digabung. Kue Tono dimakan kucingnya. Dimakan merupakan awalan, maka penulisannya harus digabung. Jadi, yang dapat kita simpulkan, di sebagai kata depan, penulisannya harus dipisah dari kata yang menyertainya. Sedangkan di sebagai awalan itu ditulis digabung dengan kata yang menyertainya. Bagaimana cara mengujinya? Baiklah, Ibu akan tunjukkan. Di sebagai awalan itu bisa berubah menjadi kalimat aktif dan di itu menjadi me. Contohnya, buku Nina diambil Ani. Ani mengambil buku Nina. Kue Tono dimakan kucingnya. Kucingnya memakan kue Tono. Coba kita ini sebagai penguji saja ya. Map perpustakaan sekolah terjatuh Dini. Tidak mungkin ya. Nah, itu makanya di sana sebagai kata depan. Kata depan tidak bisa berubah letaknya. Ya. Nah, selanjutnya ada penggunaan kata khusus. Nah, kalau ada kata khusus berarti ada kata umumnya. Kata umum disebut juga dengan hipernim, kata khusus disebut juga dengan hiponim. Ini contoh konkretnya mungkin yang bisa Ananda Ibu contohkan, misalkan kata umumnya hewan, kata khususnya adalah kucing, harimau, kelinci dan lain sebagainya. Jadi itu kata umum nanti ada turunannya menjadi sebuah kata khusus. Contohnya di sini dari kata umum indah, kata khususnya bisa kita gunakan elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona, manis. Nah, ini dilihat konteks kalimatnya ya. Kalau seandainya kamu menyatakan laki-laki, tidak mungkin disampaikan dengan cantiknya. Nah, Budi wajahnya sangat menawan, mungkin seperti itu. Tidak mungkin Budi wajahnya sangat cantik. Nah, jadi dilihat konteks kalimatnya untuk kata khusus. Begitu juga dengan kata melihat segala kata kerja yang digunakan dengan menggunakan mata. Dan di sini ada kata khususnya menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, memerhatikan, mengintip dan lain sebagainya. Nah, kalau melihat itu umum. Kalau yang khususnya, misalnya kamu melihat dari dari sesuatu yang tempat rahasia, berarti digunakan adalah kata mengintip. Kalau kamu melihat sebuah pemandangan, maka Ani melihat pemandangan yang sangat indah, memandang pemandangan yang sangat indah, memandang yang digunakan. Jadi dilihat konteks kalimatnya untuk penggunaan kata khusus dalam teks deskripsi. Selanjutnya adanya kalimat bermajas. Kalimat bermajas ini banyak bagiannya, tapi Ibu sampaikan di sini ada 6 yang paling sering muncul dalam sebuah teks deskripsi. Pertama, adanya majas personifikasi. Apa itu personifikasi? Yaitu menjadikan benda mati berperilaku seperti manusia. Contohnya bagaimana? Laptopku lelah karena digunakan semalam suntuk. Nah, laptop adalah benda mati. Yang biasa merasakan lelah itu manusia. Jadi seolah-olah benda mati bisa berperilaku seperti manusia di sini. Nah, maksudnya apa pengertiannya di sini? Adalah laptopnya sudah lambat jalannya karena digunakan semalam suntuk. Kalau istilah anak mudanya lemot ya. Jadi apa yang bisa kita sampaikan dari bermajas ini? Majas sama dengan gaya bahasa, yaitu maknanya berkias, ada makna tambahan, ada makna lebih. Nah, dari yang disampaikan.
Lalu yang contoh kedua untuk personifikasi, nyiur melambai-lambai di tepi pantai. Nyiur, kelapa ya, melambai-lambai itu pekerjaan manusia. Nah, di sini diibaratkan benda mati bisa berperilaku seperti manusia. Nah, jadi apa maksud dari arti majas ini? Yaitu kelapa yang sedang bergoyang-goyang ditiup angin. Disampaikan dengan bahasa majas. Selanjutnya ada majas metafora. Majas metafora yaitu kiasan langsung. Apa contohnya? Lani berusaha keras untuk menghasilkan buah pena ini. Buah pena itu merupakan metafora, kiasan langsung, yaitu hasil karya. Lanjut, Raja Siang memuntahkan sinarnya. Raja Siang yaitu matahari. Di sini bisa dilihat dua majas ya. Raja Siang itu merupakan metafora, Raja Siang memuntahkan dia menjadi personifikasi. Ya, memuntahkan itu kan pekerjaan perilaku manusia yang bisa di matahari ya. Jadi ini maksudnya sangat panas, terik matahari pada saat itu. Selanjutnya ada penggunaan simile yang kalau di buku disebutkan asosiasi ya, atau kata lainnya adalah perbandingan. Mengapa disebut perbandingan? Karena menggunakan kata penghubung seperti bak, laksana, bagai, bagaikan. Nah, contohnya bagaimana? Bibir kelinciku seperti jeruk dikupas. Ada penggunaan kata seperti. Lalu artinya apa? Bibir kelincinya merah mereka. Ya. Guruku sangat baik laksana malaikat. Ada penggunaan kata laksana. Lalu tubuhnya bak batang pisang. Apa maksudnya di sini? Untuk menggambarkan seseorang yang sudah meninggal. Jadi sudah dingin kaku ya. Ada penggunaan bak di sana. Selanjutnya ada hiperbola. Hiperbola apa itu? Yaitu majas yang bernilai berlebih-lebihan. Contohnya bagaimana? Suaranya menggelegar, membelah angkasa. Maksudnya apa? Suaranya sangat keras sekali. Lalu hentakan kakinya seakan membelah bumi. Hentakan kakinya maksudnya adalah hentakan kakinya sangat kuat ya. Selanjutnya yang kelima ada litotes, merendah-rendah. Contohnya di sini, singgahlah ke gubukku ini. Padahal rumahnya gedongan ya. Sudah lama aku tidak mengendarai gerobak ini. Padahal mobilnya mungkin Pajero dan lain sebagainya ya. Sifat orang Minang paling sering ini merendah-rendah. Makalah hidangannya seadanya ini. Padahal hidangannya sudah terhampar banyak ya. Nah itu namanya litotes. Selanjutnya ironi. Ironi yaitu menyatakan sebaliknya untuk menyindir ya. Menyindir di sini adalah sindiran halus, beda dengan sarkasme. Sarkasme adalah sindiran kasar. Bagaimana contohnya? Bersih sekali kamarnya, sampai-sampai aku tidak tahu di mana harus duduk. Nah, tampan sekali kamu, sehingga aku lari terbirit-birit dibuatnya. Nah, selanjutnya ini untuk kaidah kebahasaan ya, penggunaan huruf kapital ini paling sering terjadi kesalahan, tanda koma dan tanda titik. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan, lalu tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Setelah itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri, nama geografi, lalu menggambarkan kekhasan budaya. Bagaimana contohnya? Di sini Ibu contohkan dua kalimat. Pantai Senggigi berada di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, penggunaan huruf kapital di awal kalimat, lalu setiap menggunakan nama geografi dan nama tempat, ketika ada perinciannya, misalnya Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, harus ada komanya dan diakhiri dengan titik. Dan ada lagi kalimat ayah membawa oleh-oleh pempek Palembang. Mengapa Palembangnya huruf besar? Karena menyebutkan kekhasan budaya. Sama dengan apel Malang, M-nya besar. Berbeda dengan kunci Inggris ya. Kunci Inggris itu bukan menyebutkan kekhasan budaya, itu hanya menyebutkan suatu alat. Dan juga garam Inggris misalkan. Itu penulisannya kecil semua. Dicontohkan dalam satu paragraf penggunaan kebahasan teks deskripsi.
Salah satu andalan wisata di tanah datar adalah Puncak Awur Serumpun. Ya, penggunaan huruf kapital di awal unsurnya untuk setiap menyebutkan nama tempat dan geografi. Lokasinya berada di Padang Luar, 3 Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, titik. Lalu puncak ini terletak sekitar 12 km dari pusat kota Batu Sangkar arah ke Ombilin. Ada penggunaan kata depan ke ya, ada tadi di juga. Disebut serumpun karena memang ada tumbuh batang satu rumpun. Nah, ini bisa diidentifikasi menjadi cerapan seolah-olah bisa melihat ya. Memang ada tumbuh batang satu rumpun. Lalu sepanjang perjalanan menuju lokasi kita akan disuguhkan pemandangan yang menawan. Ada penggunaan menasal yang dilekati dengan huruf awal kata dasar KPTS. Menuju, asal katanya me tambah 7 menjadi menuju. Menawan, me tambah tawan menjadi menawan ya. Dan angin sepoi-sepoi selalu menyambut hangat kedatangan pengunjung. Nah, ini bisa diidentifikasi menjadi sebuah majas ya, majas personifikasi, menjadikan benda mati seolah berperilaku seperti manusia. Ini tanya jawab. Baiklah, jika ada Ananda yang mau bertanya, silakan, atau mau diberikan pertanyaan, silakan hubungi 0813 6668 1359 1359. Ayo Ananda, ada yang mau bertanya atau mau diberi pertanyaan? Kasih pertanyaan, oke. Untuk pertanyaan pertama, apa beda di sebagai awalan dan di sebagai kata depan? Apa bedanya? Ayo, Ananda. Assalamualaikum, Bu. Iya, Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Zahra Ananta, Bu, dari SMPN 1 Padang Ganting. Asra Ananta dari SMPN 1. Zahra Ananta dari SMPN 1 Padang Ganting. Iya, Bu. Silakan Zahra. Apa beda di sebagai awalan dan di sebagai kata depan? Kalau di kata awal Ya. disambung, kalau di kata depan dipisahkan. Iya, 100 ya untuk Zahra. Terima kasih Zahra. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, jelaskan 2 jenis majas dan beri contohnya. Ayo. Ada yang bisa? Anak-anak ibu setanah datar. Jelaskan 2 jenis majas dan beri contohnya. Ayo Nanda. Ada yang bisa? Pas. Oke, baiklah. Karena tidak ada yang menelpon ya, kita lanjutkan ke kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah ciri-ciri kebahasan dari teks deskripsi. Terdapat adanya kalimat perincian, adanya kalimat cerapan, kata dengan kata dasar KPTS, lalu ada sinonim yang nantinya arahnya kepada kata yang bervariasi, lalu ada kata depan dan penggunaan kata khusus dan diakhiri dengan majas. Dan selanjutnya ada kaidah kebahasaan yang perlu dicermati dalam teks deskripsi, yaitu penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf, dan Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.